Madinah dan aku biasa dipanggil Mumut. Aku kuliah di Universitas Islam 45, jurusan Sastra Inggris di Fakultas Komunikasi Sastra dan Bahasa. Sebenarnya aku buat video ini untuk ujian TESOL. Jadi di sastra Inggris itu ada mata kuliah namanya TESOL. Di situ isinya tentang ngajarin gimana caranya kita mengajar. Nah, karena ini tuh untuk minggu ketiga, jadi aku bakal ngasih tahu gimana caranya aku prepare materi atau materi apa yang aku prepare untuk pertemuan ketiga. Jadi di pertemuan 1 dan 2 kemarin aku ngajarin tentang simple past. Jadi simple pastnya tuh bukan yang benar-benar aku ajarin rumusnya kayak verb 1, subjek atau apa, enggak, tapi kayak aku cuma ngenalin kalau misalnya kamu mau ceritain tentang masa yang udah lampau itu pakai simple past. Terus aku kasih vocabulary yang ini loh simple past tuh, kayak misal cook yang pakai ed. Nah, baru sesimpel yang pakai ed yang aku kasih tahu. Jadi di pertemuan ketiga ini aku udah prepare untuk hal yang pertama. Untuk memulai pembelajaran di pertemuan ketiga ini, aku akan mengulang vocabulary yang udah aku kasih di minggu ke-1 sama ke-2. Jadi metode yang aku pakai adalah menggunakan flashcard. Jadi nanti aku acak flashcardnya supaya memastikan kalau anak murid aku ini benar-benar masih ingat tentang vocabulary itu, biar aku bisa melanjutkan pembelajaran dengan enak. Kedua yaitu menjelaskan sedikit tentang adverb of time. Kan simple past itu pasti berkaitan dengan keterangan waktu ya, kayak misalnya yesterday or last night. Nah, aku bakal ngenalin itu tuh dinamainya adverb of time, jadi keterangan waktu, biar jelas kapan loh kamu ngelakuinnya. Tuh, misal kemarin aku bermain bola gitu, jadi kayak yesterday I play football gitu. Jadi sesimpel itu, sesimpel dia tahu kalau misalnya yesterday dan last night itu namanya adverb of time. Nggak aku jelasin secara susah sih, jadi kayak emang cuma kayak gitu aja buat ngelatih dia biar sekedar tahu. Dan yang ketiga, biar pembelajaran ini nggak bosan, aku bikin lagu tentang simple past yang ada adverb of time-nya. Jadi kayak bermain sambil belajar, nanti dia bisa ngulang-ngulang lagunya, pas dia hafal nanti lama-lama kebiasaan kan, dia hafal, akhirnya dia akan terus menerus hafal. Oh, simple past sama adverb of time itu begini gitu, kayak lagu ini gitu. Terus habis itu contoh lagunya nanti bisa didengar di klip pas aku mengajar. Kemudian aku juga udah nyiapin summative assessment, yaitu ujian buat dia dari minggu pertama sampai dari pertemuan pertama sampai pertemuan ketiga ini. Jadi ini buat ngukur seberapa jauh materi yang dia paham kayak gitu. Pertama ada writing, ya writing singkat aja kayak nulisin sentence kayak cuma I play football yesterday kayak gitu aja. Ya kayak gitu-gitu, tiga sentence. Terus habis itu ada pronunciation. Jadi pronunciation ini cuma kayak bagaimana sih pengucapan dia atau pronunciation dia ketika mengucapkan cook, when gitu-gitu. Apakah udah oke atau masih sedikit kurang, ya wajar ya, namanya anak umur masih anak kelas 6 SD. Terus habis itu yang ketiga itu ada hafalan kosakata, vocabulary memory. Jadi seberapa hafal dia sama kosakata sama vocab yang udah aku kasih. Kayak tadi, cuman kan tadi di awal aku akan mengulang, tapi kalau ini akan aku jadikan assessment. Terus kemudian yang terakhir ada understanding and participation, kayak dia tuh tahu artinya atau enggak gitu. Kan kayak dia ngomong cook tapi dia nggak tahu artinya, berarti itu
pemahamannya kurang, padahal di awal aku dari pertemuan awal aku udah ngasih tahu kompetensinya apa, tapi dia lupa atau apa. Ya sebenarnya nggak apa-apa, cuman emang asesmen untuk mengukur seberapa ingat dia sama materi-materi ini. Kayak kalau nggak sesederhana kayak aku nanya, what did you do yesterday? Kalau dia bisa jawab kayak, walaupun pakai bahasa Indonesia, misal kayak, aku tahu aku kemarin masak apa ya, berarti I cook yesterday. Atau walaupun dia nggak terlalu lancar, bisa aku bantu. Nah itu jadi penilaian juga ya, seperti itu. Untuk rubrik asesmennya, aku ada aspek penilaian itu ada menulis, pengucapan, hafalan kosakata, pemahaman kayak yang tadi. Kemudian nilainya itu nanti ada 25 poin 25 itu sangat baik, 20 itu baik, 15 itu cukup gitu. Untuk kategorinya kalau 25 itu berarti kalau untuk menulis kalimatnya jelas, rapi, benar. Terus kalau misalnya pronunciation itu pengucapannya jelas dan tepat. Kemudian kalau hafalan kosakata itu sangat hafal dan lancar. Dan untuk understanding itu sangat paham dan aktif. Kemudian di penilaian 20 itu di writing tuh ada sedikit kesalahan. Kemudian ada kalau di pengucapan atau pronunciation itu cukup jelas. Terus kalau di hafalan vocabulary itu hafal sebagian besar, maka itu nilainya 20. Kemudian di understanding itu paham dan cukup aktif, walaupun nggak paham banget, tapi kalau dia paham dan cukup aktif, maka aku kasih nilai 20, poinnya 20. Kemudian di 15 itu di cukup. Jadi kalau writing itu kategorinya ada beberapa kesalahan, terus di pronunciation itu pengucapannya kurang jelas, maka akan diberi poin 15. Kemudian untuk hafalan kosakata hafal sedikit, maka aku kasih 15. Kemudian untuk understanding itu kurang paham. Kalau kurang paham ya aku kasih 15. Intinya rubriknya juga simple karena pertemuannya juga sebentar. Halo Afifah. Ya, kita ketemu lagi ya. Ini sekarang kita di pertemuan ketiga. First of all, kita akan ulang flashcardnya. Ini buat tes kalau kamu masih hafal sama kosakata yang aku kasih, vocabulary yang aku kasih, apakah kamu masih ingat atau enggak? Kira-kira masih ingat atau enggak? Enggak. Kita coba ya. Okay, for the first time, this is what? Play. Yes, betul. This is Call. and this is Cook. masih hafal ya. And this is Watch TV. yeah. Sekarang kita acak seperti biasa, kita akan memakai missing card. Oke? Pura-pura excited aja tuh. Oke. Hai. Aku punya I have 4 cards. This is, look at the picture. Ya, lihat benar-benar. Nanti yang aku ambil, kamu harus nebak itu apa. Oke? What the missing card? Cook. No? Apa ya tadi? Oh, play. No? Wash. Yes. Ayo. True. Kita kocok lagi ya. Masih dengan kartu yang sama. Oke. What the missing card? Dance. Are you sure? Yakin? Yes. Yes. Oke. Kalau dilihat-lihat kayaknya masih ingat semua ya. What is that? Listen tuh ya, apa ya? Study. Ya. Ini Studied. Studied itu apa artinya? membaca. Studied. Belajar. Iya. Studied, belajar. This is Play. play, artinya Bermain. iya. Oke, sekarang kita lanjut ke
materi kedua, bukan materi kedua sih, materi lanjutan. Adverb of time. Apa tahu gak adverb of time itu apa? Nggak tahu, belum pernah diajarin ya. Jadi adverb of time itu kayak keterangan waktu. Jadi misal Afifah kan bilang, aku kemarin bermain bola. Itu bahasa Inggrisnya I played football yesterday. Yesterday itu namanya adverb of time. Jadi adverb of time itu keterangan waktu. Misalnya Afifah tuh mau mau ngomong kemarin atau tadi malam, itu namanya pakai pakai adverb of time. Adverb of time. Oke, boleh ditulis kali ya, adverb of time. Ya, boleh ditulis adverb of time. Aku aja yang nulisin deh. Oke, ini namanya kata keterangan waktu, adverb of time. Ya. Boleh ditulis contohnya biar Afifah ingat. Contoh dari keterangan waktu itu ada yesterday. Iya. Day. D-A-Y. Ya, betul. Yesterday. Terus last night. Tahu gak tulisan last night kayak gimana? Last, L-A-S-T-N-I-G. Apa coba? Kan kita kemarin udah belajar spell ya. I itu I, G, G, H, K, T. Jadi last night. Ini huruf A. L-A. Oh, ya. Dan A, B, C, D, F, G. Last night. Jadi emang keterangan waktu tuh gak cuma yesterday atau last night, tapi banyak. Misalnya tomorrow itu namanya adverb of time. Tapi di sini kan Afifah mau nyeritain tentang hari kemarin. Iya, berarti pakainya yang yesterday sama last night atau last week atau apa. Sekarang nambah satu lagi deh, last week. L A S T W W I itu huruf E. I K last week. Jadi adverb of time untuk simple past ada apa aja? Yesterday, last night, last week. Ya, last week. Last night. Yesterday. Last week. Last night. Yesterday artinya kemarin. Artinya kemarin. Last night artinya tadi malam. Iya. Last week artinya minggu kemarin. Oke. Jadi tadi yesterday artinya apa? Kemarin. Last night Tadi malam. last week Minggu kemarin. Oke. Sekarang aku kasih contoh ya. Aku bermain bola kemarin. Itu bahasa Inggrisnya apa? I bermain play ball
play foot. I play football yesterday. Oke, pintar. Benar. Sekarang kita belajar simple past adverb of time pakai lagu. Kamu boleh tulis lagunya dulu ya. Sebentar. Tulis. Ya. Kamu tahu lagu ini nggak sih yang If you happy and you clap your hands. Nah iya itu nadanya macam itu. Oh. Udah. Kita bisa mulai lagunya ya. Kita baca pelan-pelan aja. Kita nggak usah hafalin semuanya. Secukupnya aja. Yesterday I play football. Clap your hands. Coba ulang. Yesterday I play football. Ya, satu ini dulu. Oh iya. Clap your hands tuh kayak tepuk tangan ya. Repeat after me. Yesterday I play football. Clap your hands. Yesterday Football. clap your hands. Yesterday I play football. Clap your hands. Yesterday I play football. Clap your Tuh, ulang lagi yuk. Yesterday I play football. Clap your hands. Kedua. Yesterday I cook at home. Clap your hands. Yesterday I cook out at home. Clap your hands. Kamu bisa baca tulisan kamu sendiri nggak? Bisa. Kita baca ini aja. Yesterday I cook at home. At home. At home. Clap your hands. Betul. Yesterday I play football. Clap your hands. Yesterday I play football. Clap your hands. Clap your hands. Clap your hands. Yesterday I cook at home. Yesterday I cook at home. Clap your hands. Oke, ulang dari awal lagi. Yesterday I play football. Clap your hands. Yesterday I cook at home. Clap your hands. Ya. Jadi yesterday I play football itu artinya tadi apa? Kemarin aku bermain bola. Iya. Terus yang kedua, Kemarin aku memasak at home artinya apa coba? di rumah. Iya. Jadi ini namanya simple past sama adverb of apa? Of time. Iya. Jadi kalau dibikin kalimat jadinya kayak gini. Ngerti kan? Ya. Nih, coba yang ketiga. Last night I watched TV. Last night I watch TV. Lagi. Night I watch TV. Iya. Ini artinya apa coba? Tadi last Night I watch TV. Last night artinya? Last night itu tadi malam aku nonton TV. Betul. Kita ulang sekali lagi, kita nanya nggak perlu lama-lama. Yesterday I play football. Clap your hands. Yesterday I cook at home. Clap your hands. Last night I watched TV. Last night I watched TV. I watched. I watched TV. Oke, kita sampai situ dulu gak apa-apa. Yang penting Alifah tahu kan kalau misalnya simple past sama adverb of time itu begitu kalau jadiin kalimat ya. Oke. Sekarang kita ulang lagi adverb of time apa tadi? Kata keterangan waktu. Keterangan waktu. Ya, kata keterangan waktu tuh kayak gimana sih? Yesterday, last night, last week. Oke. Last night
What the meaning of last night? Apa artinya last night? Tadi malam. Oke, tadi malam bahasa Inggrisnya apa? Last night. Iya. Yesterday. What the meaning is yesterday? Kemarin. Kemarin apa ya bahasa Inggrisnya? Yesterday. Iya. Kalau misal minggu kemarin, Yesterday. last week. Iya, last week itu minggu Kemarin. Oke. Sekarang Afifah masih hafal kosakatanya. Tadi udah tunjukin gimana contoh simple past sama verb of time di lagu tadi. Yesterday I played football. Iya. Clap your hands dosa. Clap your hands itu tepuk tangan nantinya ya. Iya. Oke. Kalau misalnya sekarang ujian, Afifah siap gak? Kan kita 2 kali pertemuan udah ngomongin tentang vocabulary soal simple past. Ya, simple past apa? Oh. Simple past apa? Simple past menceritakan. Aku menceritakan yang terjadi kemarin. Iya. Apa simple past? Menceritakan kejadian yang kemarin. Iya. Verb of time apa? Keterangan waktu. Oke. Sekarang aku kasih ujian sedikit ya. Nggak apa-apa sih, ini bukan ujian gimana-gimana, emang cuma aja. Coba Afifah tulisin 3 contoh dari simple past sama verb of time. Dari lagu juga gak apa-apa. Tapi kalaupun misalnya Afifah mau bikin kalimat baru, gak tahu bahasa Inggrisnya, tanya aku aja gak apa-apa. Berapa? 3. Coba bahasa Indonesianya dulu. Terus simple past Sama verb of time. time. Yang 3 tadi aja, kan tadi aku masih 3. Kosakatanya kalau lupa bisa dilihat lagi. Mumpung belum ujian tentang kosakata. Terus apa lagi apa? Head of time sama? Yang head of time satu nih. Apa coba? Enggak, Afifah mau bikin kalimat kayak gimana? Coba. Kayak dari sini misal kosakatanya. Afifah mau bilang kemarin aku ngapain gitu. Kemarin aku belajar menari. Ya berarti yesterday I dance. Dance pakai gimana? Coba tulisannya. Oke, udah? Udah 3. Nih, yang ini gimana? Coba aku lihat dulu. Iya boleh. Sekarang aku tanya ya, artinya. Ini artinya ya, yesterday I cook at home artinya apa, Fit? Aku memasak. Kemarin aku memasak ini. Kalau last night I watch TV artinya apa? Kemarin malam aku nonton TV. Iya. Kalau yang yesterday I dance itu apa? Kemarin aku menari. Iya, pintar. Berarti lanjut aja ke selanjutnya. Coba Afifah sebutin 5 vocabulary tentang simple past yang ada di flashcard. 5, nggak boleh lihat buku ya. Lisan dulu. Ngomong dulu. Dance, cook, play, watch TV, watch, cook, call. Iya. Artinya apa ya? Dance ya. Dance menari. Watch TV Watch artinya TV menonton TV. cook, Cook memasak. call, Call telepon.
Satu lagi? Iya. Wash tadi. Iya. Wash cuci tangan. Ya, oke, benar. Sekarang ditulis 5 kosakatanya yang Afifah ingat. Coba spelling yang kemarin diajarin masih ingat atau enggak? Bukunya ya. Iya, udah hilang. Nggak apa-apa, coba. Kan tadi udah lihat tulisannya gimana. Kalau benar nanti aku kasih uang jajan deh. Coba lihat. Ya, yang code salah ya. Coba code itu tulisannya kayak gini. Gak apa-apa, salah satu. Ya, code itu tulisannya CALLED. Iya, nggak apa-apa. Kalau misalnya sekarang tulis artinya bisa nggak? Bisa. Oke, tulis artinya ya. Buat. Udah jago nih kalau ngertiin mah ya. Coba telepon. Telepon? Ma, lihat nih, Ma. Telepon. Ya, benar-benar. Tapi telepon emang tulisannya telepon ya? Ya. Menelpon. Menelpon. Nonton TV, oke. Nonton TV kurang N kali. Oh iya. Tapi lebih tepatnya menelpon sih ya. Menelpon berapa dia? Oke, terus abis itu apa lagi ya? Kira-kira. Coba tanpa melihat buku sekarang aku tanya. Adverb of time itu apa aja yang udah diajarin? Yesterday. Last night. Last week. Oke. Terus apa lagi ya? Kalau aku tanya, what did you do yesterday? Jawabnya what did you do yesterday itu? What did you do yesterday itu artinya Apa yang kamu lakukan kemarin? iya, berarti kamu jawabnya kalimat yang udah tadi dibikin. Iya. Misalnya kamu kemarin ngapain? Coba pakai bahasa Indonesia dulu. Kamu kemarin ngapain? Membaca novel. Oh, berarti read. Pakai kosakata yang udah ada aja deh, nanti Iya kamu deh. bingung. Aku kemarin nonton TV. Berarti what did you do yesterday, Afifah? What televisi? I Yesterday. I Watch TV yesterday. Oke, itu. Sekali lagi, what did you do last night, Afifah? I watch TV yesterday. Last Pertanyaannya? night. Oke, pinter. Kalau aku ngomong bahasa Inggrisnya, kamu mengartikan ke bahasa Indonesianya. Listen, artinya Listen. melihat. Listen, Mendengar. iya. I studied last night. What the meaning is? Aku jalan-jalan. I studied. Studied apa? Tadi itu pergi. Studied. Belajar. Iya. I studied last night. Aku Artinya, belajar tadi malam. oke. Kalau aku bilang aku menari kemarin. I danced yesterday. Iya. Kalau aku bilang aku mau masak minggu kemarin. I cook
like last week. Ya, Peter. Oke, itu terakhir ya. Sekarang aku nilai tugas kamu dulu deh. Karena Afifah pengucapannya udah lumayan, terus bisa ngertiin, bisa nyebutin, bisa bikin kalimat secara langsung. Berarti Afifah nilainya berapa ya? Afifah nilainya 85 karena Afifah masih banyak yang iya, berarti harus apa? Dijagain. Betul. Ya, karena Afifah nilainya bagus, sesuai janji aku, nanti aku kasih uang jajan. Ya, kan udah 3 pertemuan nih, berarti ini adalah pertemuan terakhir. Ya, makasih ya Afifah udah mau diajar. Afifah, kesannya gimana sih selama 3 pertemuan diajar sama aku? Seru, habis itu jadi tambah pengetahuan, jadi bisa belajar hal-hal yang belum aku tahu. Ada lagi? Ya. Penilaian ini berfokus pada fonologi dan morfologi. Fonologi dilihat dari kemampuan siswa mengucapkan kata kerja simple past dengan benar, sedangkan morfologi dilihat dari kemampuan siswa mengenali dan menggunakan bentuk kata kerja simple past. Kemudian, penilaian ini juga termasuk kategori communication dalam 4C, karena siswa berlatih menyampaikan pengalaman masa lalu secara lisan dan tertulis dengan pengucapan yang tepat. Kemudian evaluasi dari pengajaran ini adalah untuk muridnya, murid bisa mengikuti pembelajaran namun perlu belajar lebih banyak lagi. Dan hafalan kosakata masih sering lupa, kemudian masih sulit untuk membuat kalimat. Mungkin karena kurangnya pembelajaran yang saya berikan. Untuk saya ke depannya harus lebih banyak belajar cara mengajar yang tepat. Untuk sesi reflection, aku menyadari ada beberapa hal yang menurut aku sudah cukup baik dan ada hal yang menurut aku masih harus aku perbaiki. Hal yang menurut aku baik mungkin metode pembelajaran. Aku menggunakan metode pembelajaran yang cukup menarik, seperti bernyanyi. Terlihat juga dari murid yang tidak merasa bosan, responsif, dan dapat mengikuti pembelajaran dengan baik selama waktu 40 menit. Mungkin kedepannya aku akan menyiapkan beberapa media pengajaran supaya pengajarannya lebih menarik lagi. Dan untuk hal yang kurang baik adalah persiapan materi. Mungkin aku mempersiapkan materinya kurang bagus, kurang prepare. Jadi ada beberapa saat aku merasa kayak, loh emang dia bisa paham ya pakai cara ngejelasin kayak gini gitu, emang dia bisa paham kalau aku jelasin kayak gini. Jadi aku masih bingung, aku bingung sendiri buat jelasin materi itu supaya dia menangkap apa yang aku bicarakan. Demikianlah vlog yang aku buat dari mulai persiapan, pelaksanaan pembelajaran, bahkan evaluasi pembelajaran. Dan aku sangat-sangat berterima kasih kepada murid yang bersedia diajar oleh aku, bahkan 3 kali pertemuan dalam waktu 40 menit. Tentunya waktu yang tidak sebentar, dan mungkin dia merasa bosan atau apa, tapi dia tetap mau diajar sampai sesi terakhir. Dan kemudian saya sangat-sangat berterima kasih kepada dosen yang telah mengajarkan saya mata kuliah ini. Kepada Miss Tin, saya sangat berterima kasih karena telah memberikan ilmu yang sangat bermanfaat. Ilmu cara mengajar ini dapat dibawa sampai kapanpun dan dimanapun. Terima kasih banyak Miss Tin. Semoga video ini dapat memberikan gambaran yang jelas tentang bagaimana cara mengajar dan menjadi refleksi diri saya untuk kedepannya. Terima kasih banyak. Bye-bye.